Sang gitaris mana nih? Sang gitaris on cam dong, Kapten. Kalian berempat aja kan ya? Bener ya? Oke, kita tunggu Kapten dulu nih buat on cam. Gimana Kak? Oke, boleh langsung dimulai aja. Ini udah lengkap kan ya anggotanya? Sama Rifki ya? Oke, oke. Tunggu Rifki on cam dulu. Udah. Ya, tunggu Rifki dulu on cam, baru kita mulai. Siap. Last but not least ya. Oke, karena Tadi kok. semuanya udah hadir, juga udah pada on cam, boleh kepada tim 5 untuk menyelesaikan proyek akhirnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Wira. Saya izin ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 5 sangat senang dapat berkesempatan untuk memperlihatkan hasil kerja keras kami dalam mengembangkan proyek akhir ini di kegiatan studi independen yang kami ikuti bersama Mitra Vokasia. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang telah kami capai dan bagaimana proyek ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Em, Mungkin itu saja untuk membuka. Kami izin share ya, kakak-kakak sekalian, untuk share screen video presentasinya. Pik, sorry, audionya nggak kedengeran. Oh ya kak. Iya, Sebentar ya kak. oke, aman. Audionya nggak kedengeran ya? Iya, betul. Hmm, Cara apa? Coba aku. Udah kedengeran kak? Masih belum sih. Masih belum ya? Iya, kecil ya, kecil suaranya. Ini udah full sih. Hmm. Coba Ini aku. kalau kalian presentasi langsung, ready nggak kira-kira? Oh iya, ayo dong, sesi langsung. Oh ya. Selain Mau. demo deh. Kalau selain Boleh boleh. kalau demo nanti mau pakai video nggak apa-apa. Cuma takutnya kayak tadi ada yang kurang oke, suaranya jadi pemahaman jurinya juga kurang tadi. Tapi kalau ready aja, kalau nggak ready nggak masalah. Oke, sebentar ya kak. Coba untuk ininya dulu. Kalau pada tidak informasi tersebut. Shalom, Om Swastiastu, Namo Ya, Buddhaya. aman Ini Fik. masih belum ke ini kak ya? Masih belum kedengaran ya? Suaranya udah, suaranya masih kecil sih, tapi udah jelas, udah terdengar. Kita akan mempresentasikan proyek akhir. Tapi disclaimer ini kalian tetap memakai recording atau kembali mau presentasi secara langsung? Mungkin Soalnya, recording aja kak, oh, kalau ini recording. udah beres, udah jelas Ya, soalnya. oke, siap. Boleh, silakan. Izin ya, kak ya. Ini udah jelas. Shalom, Ya, Om aman. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam para juri yang kami hormati bersama.
kasih atas kehadiran dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Malam ini tim kami Viva La Vida akan mempresentasikan proyek akhir dari kegiatan studi pendek yang kami ikuti bersama mitra lokasi. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan solusi inovatif yang dapat membantu meningkatkan efisiensi proses administrasi di perguruan tinggi melalui platform online bernama iTicket. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami. Saya sendiri, Madri Sari, bertindak sebagai Captain dan Full Stack Developer. Selanjutnya ada Rifki Ardiansah, Co-Captain sekaligus Back-end Developer kami. Berikutnya Linda Natania Ivana Sitorus yang berperan sebagai UI UX Designer. Dan terakhir ada Axel Bintang yang bertanggung jawab sebagai QA dan Documentation Manager. Dengan peran masing-masing, kami berkolaborasi secara efektif demi menyelesaikan proyek ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, rekan kami Lenida akan menjelaskan latar belakang dan tujuan proyek ini. Seperti yang telah disampaikan, saya, Lenida, akan melanjutkan penjelasan latar belakang dan tujuan dari proyek ini. Pada latar belakang yang kami gunakan, perguruan tinggi sering menghadapi masalah seperti informasi yang tidak akurat, kendala administratif, dan masalah fasilitas yang dapat menghambat proses belajar mahasiswa. Laporan manual atau formulir kertas tidak efisien dan kurang terstruktur. Dalam menghadapi tantangan ini, kami menemukan solusi melalui aplikasi iTicket, sebuah platform online berbasis web yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dalam melaporkan masalah di perguruan tinggi. iTicket memungkinkan mahasiswa melaporkan permasalahan dengan lebih mudah dan sistematis. Dengan fitur pembuatan tiket laporan, kategori masalah, dan unggahan bukti pendukung, iTicket menjamin proses yang lebih efisien, transparan, dan responsif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kampus dan tentunya mendukung perkembangan mahasiswa secara optimal. Selanjutnya, ada 3 tujuan utama dari aplikasi ini. Yang pertama, efisiensi pelayanan, di mana meningkatkan kecepatan dan efektivitas dalam menangani permasalahan mahasiswa melalui sistem yang terstruktur dan mudah diakses. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, menciptakan transparansi dalam penanganan masalah dengan laporan status yang real-time, sehingga meningkatkan akuntabilitas pihak kampus. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan optimal, meningkatkan kualitas layanan dengan merespon kebutuhan mahasiswa secara efisien, serta mengoptimalkan fasilitas kampus. Selanjutnya, untuk work plan akan dilanjutkan rekan saya, Rifki. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program project tiket yang dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 4 minggu. Setiap minggu memiliki fokus utama dengan pembagian tugas yang terstruktur sesuai dengan kompetensi yang bagi kami. Pada minggu pertama, akan difokuskan pada tahap persiapan dan desain. Pada tahap ini, Axel akan bertanggung jawab untuk penyusunan proposal project yang mencakup tujuan sistem dan rencana kerja secara keseluruhan. Di sisi lain, Vicky juga akan membantu dalam pembuatan diagram hierarki serta program untuk memetakan alur data dan proses sistem. Sementara itu, yang dijaga fokus pada pembuatan desain UI UX menggunakan Figma, sehingga kita memiliki prototipe yang jelas untuk pengembangan di tahap berikutnya. Selanjutnya, memasuki minggu kedua, fokus kami adalah pengembangan bagian acara kami ini. Saya akan bertanggung jawab atas pengembangan utama sistem serta API bagian. Tapi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses bagian berjalan dengan baik dan siap untuk diintegrasikan. Minggu ketiga merupakan tahap pengembangan front-end dan integrasi. Ini akan memulai pengembangan antar dua sistem berdasarkan desain UI UX yang telah dibuat. Setelah front-end selesai, akan dilakukan integrasi antara bagian dan front-end untuk memastikan seluruh fitur saling terhubung. Pada akhir ini, aplikasi akan dideploy agar dapat diakses dan diuji lebih lanjut. Terakhir, minggu keempat, kami akan fokus pada tahap testing dan finalisasi. Axel akan bertanggung jawab untuk melakukan pengujian terhadap semua fitur guna memastikan bahwa sistem bebas dari bug dan berjalan sesuai dengan ekspektasi. Setelah testing selesai, kami akan melakukan ke tahap finalisasi, termasuk dokumentasi serta persiapan untuk presentasi hasil akhir proyek ini. Sekarang mari kita bahas fitur utama yang ada di aplikasi. Untuk mahasiswa atau student, mereka dapat mendaftar atau login, membuat tiket laporan, memantau status tiket mereka, dan mengupdate profil mereka. Mahasiswa juga bisa melihat status tiket mereka, apakah menangani tiket yang didesain kepada mereka, mengupdate status tiket, serta memberikan resolusi atau solusi jika tiket tersebut sudah selesai diproses. Untuk admin, mereka memiliki kontrol penuh atas seluruh sistem, mulai dari verifikasi akun pengguna, baik student maupun handler,
memantau tiket yang masuk, serta melakukan penugasan tiket kepada handler yang sesuai. Setiap fitur ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mengelola dan memantau proses tiket mereka sesuai dengan peran mereka masing-masing. Selanjutnya, saya akan menunjukkan ERD atau Entity Relation Diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem e-tiket. Pada diagram ini dapat kita lihat sebelah kiri menunjukkan bahwa setiap entitas saling terhubung, di mana terdiri dari beberapa entitas. Yang pertama ada user yang memiliki atribut ID, email, password, foto, role yang terdiri dari admin, handler, dan student, dan is aktif yang menunjukkan status keaktifan akun user tersebut. Kemudian ada kategori yang memiliki atribut ID, name, dan description. Selanjutnya ada tiket yang memiliki beberapa atribut, diantaranya ada ID, user ID, kategori ID, description, priority, yang terdiri dari high, medium, dan low, attachment, serta status yang terdiri dari open, in progress, resolved, dan unresolved. Selanjutnya ada tiket history yang terdiri dari ID, tiket ID, status, dan description. Yang terakhir ada assignment yang terdiri dari ID, user ID, tiket ID, dan resolution. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart yang menggambarkan alur utama dalam sistem e-tiket kita. Yang pertama, tentunya mahasiswa harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Kemudian admin akan mengaktifkan akun mahasiswa tersebut agar dapat login ke dalam sistem. Kemudian setelah login, mereka dapat membuat tiket. Setelah tiket dibuat, sistem akan mengassign tiket kepada handler yang sesuai. Handler kemudian memperbarui status tiket dan memberikan solusi. Semua proses ini dapat dipantau oleh admin. Flowchart ini membantu kami memahami bagaimana setiap langkah dalam aplikasi berinteraksi dan memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan rencana. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang teknologi yang kami gunakan dalam pengembangan iTicket. Untuk memastikan platform ini dapat berjalan secara efisien, stabil, dan aman, kami menggunakan beberapa teknologi utama, yaitu yang pertama ada database. Kami memilih MongoDB karena fleksibilitas dan stabilitasnya dalam mengolah data non-relasional. Ini memungkinkan kami untuk menyimpan data tiket dengan lebih dinamis. Lanjut untuk ORM, agar dapat menjaga konsistensi dan validasi skema data, kami menggunakan Momos. Dengan ini, proses manipulasi data menjadi lebih mudah dan aman. Selanjutnya, kami menggunakan Express.js sebagai framework server untuk memberikan fleksibilitas dalam membangun backend yang sesuai dengan kebutuhan proyek kami ini. Lalu untuk image storage, sebagai tempat untuk menyimpan gambar bukti laporan dan foto profil, kami memanfaatkan Cloudinary. Ini memungkinkan pengelolaan file gambar berbasis cloud tanpa perlu konfigurasi server yang rumit. Untuk front-end, kami menggunakan React.js yang mempermudah pembuatan komponen UI yang interaktif dan reusable. Kemudian untuk komponen, kami memilih Chakra UI agar UI terlihat modern dan responsif sehingga meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk menangani request asinkron ke server, kami menggunakan Axios sebagai HTTP server yang memiliki interceptor dan error handling bawaan. Lanjut untuk navigasi yang terbuka, di aplikasi ini kami menggunakan React Router untuk memastikan pengalaman navigasi yang mulus dan cepat. Untuk password encryption, kami menggunakan Bcrypt sehingga setiap password yang disimpan sudah dinyatakan aman. Sebagai sistem aplikasi, kami menggunakan JWT atau JSON Web Token yang memungkinkan proses login dan otorisasi berjalan dengan aman dan efisien. Penggunaan teknologi ini memastikan bahwa iTicket dapat diakses dengan cepat, aman, dan dapat diandalkan oleh semua pengguna, baik itu student, admin, maupun handler. Baik, kami akan menampilkan video demonstrasi dari aplikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama, student akan melakukan register di sini dengan cara mengisi nama, email, memilih role student, dan mengisi password. Setelah itu, admin akan melakukan upload terhadap akun itu. Apabila akun itu belum di-upload, maka dia tidak bisa login. Di sini saya akan memberikan contoh menggunakan akun yang sudah di-upload oleh admin. Sebagai contoh, di sini mahasiswa. Lalu kita klik sign in. Dan untuk tampilan dari role student seperti ini akan menampilkan tiket yang telah kita buat. Lalu kita juga bisa mengupdate profile seperti mengganti foto, mengganti nama, dan juga mengganti password. Di sini saya akan mencoba untuk mengganti foto. Kita klik choose file dan kita pilih untuk file yang akan diganti.
Setelah diupload, kita klik update. Dan kita tunggu. Setelah muncul notifikasi seperti ini, tandanya sudah berhasil diupdate. Lalu kita kembali. Kita bisa menambahkan tiket dengan cara mengklik add di sini. Kita bisa pilih kategori. Saya akan contohkan menambahkan tiket kategori fasilitas kampus. Saya akan pilih low dan saya akan tambahkan deskripsi. Tolong sediakan parkiran yang luas untuk mahasiswa karena parkiran selalu full. Kita juga bisa menambahkan file pendukung berupa gambar di attachment. Kita klik fotonya, lalu kita klik add. Setelah itu, tiket yang telah kita tambahkan akan muncul di sini. Kita akan beralih ke role admin. Untuk di admin, kita ketik email, password, dan lalu kita sign in. Untuk tampilan admin seperti ini, di sini ada kategoris. Kategoris ini adalah seluruh kategori yang akan dipilih oleh student saat membuat tiket. Kita juga bisa menambahkannya, kita bisa mengedit dan juga menghapus. Lalu untuk assign issue, di sini akan muncul seluruh tiket yang telah dibuat student. Kita juga bisa melakukan export. Seperti contoh, saya akan export Excel. Kita klik save, lalu kita buka filenya, dan akan menampilkan seluruh tiket yang ada. Setelah itu kita beralih ke account. Di account ini adalah tempat memanajemen seluruh akun yang daftar di website ini. Seperti contoh, akun mahasiswa dengan status aktif, dan untuk student 6 dengan status inaktif. Apabila status inaktif, maka dia tidak bisa login. Kita akan melakukan aktif terlebih dahulu agar dia bisa login. Kita klik aktif, lalu kita klik yes. Dan apabila sudah aktif, berarti student 6 dapat login ke website ini. Kembali lagi ke SNSU. Tiket yang telah saya buat tadi dengan student mahasiswa telah muncul di sini. Dan untuk handlernya masih on assign, dan kita bisa melakukan assign terhadap handler. Kita pilih sini, kita tugaskan untuk handler 1, kita klik assign. Setelah berganti menjadi handler 1, kita akan beralih ke role handler. Klik logout, lalu kita masukkan email dan juga password dari handler. Kita klik sign in. Dan untuk tampilan dari role handler seperti ini, kita bisa melihat tiket yang telah ditugaskan kepada kita dan juga studentnya. Di sini kita bisa melihat attachment-nya berupa gambar yang telah diupload. Lalu untuk mengubah menjadi statusnya in progress, kita klik di sini. Kita ubah in progress, lalu kita update. Setelah alih ke status in progress, di sini kita bisa melakukan resolusinya. Seperti contoh, saya akan memberitahu, baik, saya akan memberitahu dan menindaklanjuti. Statusnya juga kita bisa ubah menjadi resolve dan kita klik update. Setelah itu akan beralih ke resolve dan kita lihat untuk tiketnya sudah ada resolusinya di sini. Kemudian kita bisa kembali ke akun admin studentnya tadi. Kita masukkan kembali. Di sini untuk tiketnya sudah berganti menjadi resolve dan juga kita bisa melihat riwayat jam dan harinya. Di sini kita bisa membuka untuk status open, jamnya, untuk status assignment dengan jam ini, in progress dengan jam ini, dan juga resolve. Di sini juga kita bisa melihat handler yang menangani tiket kita.
dan pastinya ada resolusinya. Terima kasih kepada Aksal yang telah menjelaskan bagian video demo. Sebagai penutup dari prestasi ini, kami ingin menekankan kembali tujuan utama dari Betiket, yaitu untuk memberikan solusi dalam mempermudah pengelolaan laporan permasalahan di perguruan tinggi. Dengan iTicket, proses pembuatan, pengelolaan, dan tindak lanjut laporan permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Kami berharap platform ini dapat memberikan dampak yang positif, tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi pihak administrasi dan pihak yang berwenang dalam laporan. Kami menyadari bahwa proyek ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima masukan dari juri sekalian agar iTicket dapat terus berkembang menjadi lebih baik. Demikian presentasi dari tim kami ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami siap menerima pertanyaan dari juri sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak semua. Mungkin untuk video presentasinya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, siap. Terima kasih buat tim 5 sudah mempresentasikan proyek akhirnya yaitu iTicket. Wih, keren banget nih. Bisa menjadi solusi ketika ada masalah atau fasilitas kampus yang merasa kurang yang dimiliki oleh mahasiswa bisa diadukan lewat iTicket ini. Oke, boleh kepada penilai satu yaitu Kak Dias bisa memberikan reviewernya untuk pro tim 5. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you. Nah, saya ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait upload gambar ya. Nah, itu di aplikasi teman-teman apakah udah ada validasi terkait kalau data selain gambar dan ya selain gambar gitu bisa tetap upload. Terus selanjutnya mau jawab satu-satu atau satu-satu aja ya? Coba. Ya, boleh Kak. Terima kasih Kak Dias. Saya izin jawab. Untuk handlingnya udah kami handling dari front end-nya. Jadi yang bisa terupload itu cuma image doang gitu. Untuk yang selain image nggak bisa. Oke, tapi itu dari front end. Dari back end-nya ada juga atau nggak? Dari dari backend yang nggak ada. Oke, oke. Selanjutnya terkait ini aja sih. Tadi kan kalau nggak salah ketika ngebuat tiket tuh ada priority ya dari Ya. POV mahasiswa ya. Nah itu pertimbangannya apa ya kira-kira kenapa prioritinya itu dari user kayak gitu Em, kira-kira? Mungkin dari balik lagi ke permasalahan mereka Kak. Apakah ini perlu ditindaklanjut dengan eh, secepatnya gitu kan? Itu dari priority-nya gitu. Biar nanti dari adminnya bisa ngefiltering juga ini yang high ini yang perlu tindak ini kan. Karena dari high dari adminnya tadi di assign issues itu udah di order juga by tiket yang open, in progress sama resolve juga priority-nya udah di order juga high, low, high, medium sama low gitu. Jadi balik balik dari mereka sendiri sih. Ini mau di eh, handling cepat atau enggak gitu. Oke, oke. Paling nextnya terkait tadi aku lihat ada delete ya, ada Ya. icon delete. Nah itu tadi belum dipresentasikan atau udah ya? Dan kira-kira apa yang terjadi di backend tuh ketika ada feature delete-nya itu ngapain tuh di backend-nya? Terjadi apa? Sama data-data terkait itu apa yang terjadi kayak gitu? Oke Kak. Ini mau sekalian ditampilin nggak Kak? Boleh kalau bisa. Oh ya. Mungkin dari Aksal boleh untuk nampilinnya gimana nanti kalau misalnya dia mau ngedelete si studentnya gitu dari tiket yang udah dibuat. Oke, aku izin share screen ya, Kak. Oh, mungkin sekalian satu hal lagi tadi belum dipamerin terkait desain responsifnya. Mungkin nanti bisa dipamerin aja karena ada penilaian terkait itu. Itu aja sih. Ya.
Sebentar. Kak izin ini kayaknya nggak bisa stop share screen deh. Dari mana ya, Kak Nggak Wira? bisa stop share screen? Iya, Ya, serius kah? Sebentar, coba aku ini coba dari adminnya Kak. stop participant share. Oke, thank you Kak. Boleh Axel, bisa nggak? Oke, sip. Masih mute, Sal. Jadi di sini kalau misal kita klik icon delete-nya, dia udah bisa terdelete, Kak. Oke. Kalau dengan data yang terkait, kayak tadi kan tiketnya pakai kategori, itu apa yang terjadi? Em, Dia bakalan nggak kelihatan lagi sih Kak kategorinya. Itu mungkin salah satu bug yang masih belum terhandle atau kelewatan sih Kak. Mestinya pakai soft billet untuk data-data master kayak gini. Cuman untuk selain kategori kayak assign issue gitu, kayak tiket dari mahasiswanya itu kalau misalnya eh, sudah di-assign sama si em, admin, itu udah nggak bisa lagi di-delete Kak, kecuali dari eh, admin baru bisa. Itu sih Kak. Oh, maksud saya ini, terkait kan tadi ketika isi tiket kan ada pilih kategori. Nah, Nah, kalau kategorinya hilang di dalam tiket tuh gimana? Apakah dia jadi nggak punya kategori, ataukah tiketnya jadi hilang, atau gimana? tiket tiket dia jadi nggak punya kategori Kak. Itu mungkin yang sempat kelewat dari development kami. Oke. Tapi di DB-nya hilang ya kategorinya ya? Di DB-nya hilang Kak. Nah, Oke, oke. Oke. Mungkin next-nya ini, responsiveness-nya aja ditunjukin. Yang bagian, boleh yang mana aja? ini untuk tampilan dari adminnya Kak. Em, jadi untuk sidebar itu sebenarnya responnya di sidebar aja sih. Kalau misalnya dia mobile, dia jadi kayak ada drawernya gitu. Jadi berubah jadi drawer sidebarnya. Gitu. Mungkin bisa ditunjukin dari eh, apa dari mahasiswanya juga Sal. Login dari mahasiswa. Ini untuk loginnya halaman autentikasi Kak. Responsifnya kayak gini. Untuk dari handler kayak gini Kak. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang dari mahasiswanya. Karena juga di handler sama mahasiswa itu nggak ada sidebarnya. Cuman satu tampilan doang. Satu halaman aja. Oke, ya. Itu aja sih paling yang pengen ku tanya. Oke, thank you Kak, guys. thank you Kak untuk ininya pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih Kak Dias telah memberikan pertanyaan kepada tim 5. Kita move ke penilai 2, yaitu Kak Rizky. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, buat tim
iTicket ya. Jadi aku pengen nanya dari segi peran sih, karena ini lumayan shock ya dari segi aplikasi kan lumayan kompleks ya kalian ya. Dan dari segi fitur juga lumayan banyak. Jadi pengen tahu peran dari masing-masing anggota tuh gimana dan pengelolaan timnya seperti apa. Jadi misal diskusinya pakai apa, terus ada hari yang ditentukan kah, terus dari segi pengelolaan tugasnya menggunakan tools apa atau gimana boleh dijelasin lengkapnya. Oke Kak. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rizky, saya izin ya Kak. Untuk di aplikasinya sendiri, ini kan ada tiga ya tadi, tiga eh, roles gitu kan. Ada admin, ada handler, sama student. Nah itu dari aplikasi udah kita handling, udah kami handling. Jadi kalau ada eh, role yang nggak boleh, yang udah ditentuin nggak boleh masuk ke role yang mana, nggak boleh masuk ke page yang mana, itu udah di handling pakai em, tampilan unauthorized page Kak. Mungkin ini bisa ditampilin Sorry, dulu. sorry, Ya Kak? sorry Fikri. Jadi yang fokus pertanyaan itu peran anggota, bukan Oh peran ya, oh fitur ya, ya sorry. maksudnya. Sorry, sorry. Nah, ya. Oke. Untuk peran anggota sendiri, saya Captain jadi full stacknya Kak. Rifki co-captain jadi Hmm, back end, terus juga ada Lenida dari jadi UI UX designer. Untuk Aksal itu jadi QA sama documentation manager Kak. Untuk tugas-tugasnya sendiri, saya ngehandling back endnya sama sama front end, integrasi antara kedua itu. Ngedeploy juga saya. Untuk integrasi ke Cloudinary itu juga saya. Kemudian dari back endnya juga eh, Rifki juga bantu untuk back endnya Kak. Jadi kami 50-50 gitu. Lenida juga dari UI oke. UX designer, ya dari UI UX dia yang buat mockup untuk aplikasinya. Jadi semua desain yang ada sekarang itu dari desainnya Lenida gitu. Terus juga buat Aksal, Aksal kemarin untuk buat ini Kak proposal. Dia yang nyiapin gitu kan, nyiapin ininya dokumen proposalnya. Terus juga pas aplikasinya udah beres, Axel juga yang ngetes aplikasinya udah berjalan belum kan gitu, untuk apa segala macam fitur-fiturnya, responsifnya juga udah berjalan atau belum gitu. Sama untuk Axel juga dia yang buat ini sih Kak, yang tadi ngedeboin aplikasinya. Itu sih tanggung jawabnya. Oke. Gitu Kak. Sip. Next, oke. Jadi dari pengelolaannya udah bagus. Terus untuk segi keamanan dari sisi tiga roles, kan yang tadi itu ada roles student, handler, sama admin. Dari saya pengen tahu apakah student itu bisa mengakses handler ataupun admin, dan handler itu apakah bisa mengakses halaman student dan admin, dan juga apakah admin bisa mengakses student dan handler gitu. Pokoknya dari tiga itu saling gitu antar role itu bisa nggak diakses gitu untuk keamanannya. Oke Kak. Mungkin dari Axel bisa di demoin langsung. Ini kami pakai akun student kayak. Ini mau nyoba Oke, ke page-nya si admin. Itu ke kategoris. Nah itu udah di handling kayak gini Kak, unauthorized pages. oke, Kemudian kalau dia mau ke tempatnya si handler, itu dia em, handling issues, nama ininya. Nah ini juga udah nggak bisa. Selain itu nambahin kayak kalau misalnya dia hmm, masuk terus page-nya itu nggak ada, misalnya tuh dia ngerandom gitu kan kayak gini-gini, itu udah di handling juga Kak, nggak ada not found gitu, not found page. Oke, untuk mungkin dari sisi admin, untuk dari admin coba ke student, ke my tickets, ini juga nggak bisa Kak. Coba ke handling issues, ke handler, ini juga nggak bisa. Oke, lanjut kita oke, ke handler. Ini coba ke kategoris tadi atau assign issues, boleh kategoris saja. Ini udah aman. Dia kalau misalnya ke my
Oke, send issues. Ini terlog out Kak, karena ada sesuatu yang nggak boleh diakses sama dia. Ada di backendnya udah kami eh, handling juga. Coba akses ke My Ticket dari handler. Oke, gitu Kak. Jadi antar role itu udah dikasih authorized di setiap page. Kalau misalnya ngelanggar, dia masuk ke unauthorized page gitu Kak. Oke, mantap. Oke, udah lumayan bagus banget sih dari sisi fitur, keamanan, dan dari segi kompleksnya pun udah oke banget. Terus nextnya dari sisi source code, aku pengen lihat sedikit aja untuk kodenya dari sisi register. Boleh front end, boleh back end, bebas. Ya, Kak. Terus dijelasin flow code-nya aja sedikit gitu. Ah, coba di ini, Sal, biar aku share screen. Ada Kak. Oke Kak, dari sisi backend pas mereka yang mau register, pertama kali yang diakses itu kan dari routes tuh. Routes-nya itu, eh, sorry Kak, dari apa dulu. Dari sini mereka itu eh, base URL slash API slash users, baru ke sini ke slash register Kak. Di slash register ini fungsinya itu ada di register yang ada di controller user controller. Nah, yang pertama itu yang bakalan di generate tuh saltnya dulu untuk password, terus langsung di mapping gini dia eh, yang dipasing nanti ada name, password, email, sama role-nya. Oke. Nah, ini untuk ngecek ada atau enggak dia. Sorry, ini untuk di mapping ulang lagi untuk di return di responnya. Ini udah di securein, jangan ditampilin password sama password saltnya. Gitu, Kak. Ya. Oke, cukup dari aku udah oke banget dan udah proper banget ya, dan mungkin dengan waktu yang sangat singkat ini udah sangat bagus dari sisi fitur dan kesiapan kalian untuk presentasi. Menurut aku good job sih. Oke, aku kembaliin ke Wira. Oke, izin Kak Wira. Mungkin Ya, tadi ada pertanyaan yang belum kejawab ya Kak Rizky. Soal ini kami Oh, nge-maintain, ya nge-maintainnya gimana gitu kan. Jadi di setiap, hmm, ini kan kami kurang lebih ada 1,5 bulan ya untuk buat hmm, aplikasinya. Nah itu ya, paling per minggu itu pasti ada apa namanya meeting gitu kan. Kalau ada fitur baru yang udah dikembangin, karena kan dari kami itu baginya jadi 3 minggu tadi buat hmm, initialize-nya, buat proposal, terus sama atau mungkin saya boleh izin share screen Kak ya untuk working plan-nya kami. boleh sebentar aja, boleh Oke singkat. oke. Gitu. Udah kelihatan Kak izin? Sebentar, dah, oke. Udah ya. Jadi dibagi jadi 4 minggu utama Kak.
Yang minggu pertama tadi itu kan ada initialize projectnya sama desain. Nah, di sini tuh untuk nyusun proposal, terus kan ERD sama flowchart, terus desain UI UX-nya dari Figma. Ini juga udah dikasih gitu kan tenggat waktunya berapa lama gitu dari desain ke siapa juga. Ini juga udah ke tracking kalau udah dimulai eh, atau udah selesai gitu. Minggu kedua itu fokus ke back end. Jadi implement dari endpoint apa aja yang sekiranya ada nanti di aplikasi gitu kan. Terus di minggu ketiga tuh fokusnya ke front end, integrasi, implementasi dari Figma-nya, kemudian integrasi ke back end-nya. Yang terakhir tuh ada di minggu keempat, testing sama finalisasi untuk buat demo, PPT dan segala macam. Gitu, Kak. Oke, dari timelinenya udah bagus banget sih. Kalian udah memahami terkait development software ya. Jadi mulai dari perencanaan, desain, terus juga dari segi database dipersiapkan dulu baru tampil itu udah oke banget sih. Mungkin dari aku udah cukup. Oke, good job Thank you, Kak. guys. Kita balikin ke Wira. Oke, siap. Terima kasih Kak Rizky dan Kak Dias telah memberikan pertanyaan kepada tim 5 mengenai etiket. Terima kasih juga kepada tim 5 sudah mempresentasikan dengan baik banget proyek akhirnya. Ini secara garis besar kalian masuk nominasi proyek terbaik nih kayaknya nih. Aduh, 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 aduh. Thank you, Soalnya thank dari you. kan kata Rizky lengkap banget fitur-fiturnya, jadi ada handler banyak banget. Itu benar-benar memudahkan kita sebagai mahasiswa. Kalau misalkan mungkin misalkan kita takut ya kalau ngomong langsung, nah menggunakan etiket ini. Oke, kita masuk ke sesi dokumentasi. Boleh Baik. kalian tim 5 menunjukkan tangan limanya? Yes. Oke. Oke, dimulai ya. 3, 2, 1. Itu mah 10 nggak sih? Oh ya. 5, 5, 5. Oke, 3, oke. 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih tim 5. Semoga menjadi tim best team project Aduh, ya. amin, Oke. amin, amin. Siap. Makasih juga. Ya, silakan meninggalkan room ya, teman-teman. Makasih ya waktunya. Ya, makasih Kak Dias, makasih Kak Rizky. Terima kasih, Kak. Thank you guys. Kasih, Kak. Yo. Kita ya? Tinggal kita kan? Mantap guys. Mantap, 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 mantap. Akhirnya, aduh. Tadi yang pertama mungkin